Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini ya teman-teman ya, saya ingin mencari informasi di P-Chain Mall ya teman-teman ya, di P-Chain Internasional. Oke, saya sudah masuk di Twitternya ya teman-teman ya, di Twitter yang versi web. Nah, di sini saya ingin menggali ada informasi apa aja ya teman-teman ya, yang sekiranya bisa disampaikan kepada teman-teman pionir semua ya teman-teman ya. Siapa tahu berita itu penting ya. Oke, kita langsung saja ya teman-teman ya. Oke, kita ke bahasa Indonesia dulu ya teman-teman ya. Oke, ini updatean 17 Agustus kemarin ya teman-teman ya. Jadi P-Chain Mall akan mengadakan konferensi global pada pukul 10 ya teman-teman. Oh, berarti semalam ya. 17 Agustus ya teman-teman ya. Kami akan berbicara tentang peluncuran barter mainnet tertutup P-Chain Mall yang akan datang. Semua pionir dipersilakan untuk bergabung dalam acara menarik ini. Oke, ini acaranya sudah terlewat ya teman-teman ya. Saya juga dapat informasi ya teman-teman ya. Saya juga dapat informasi katanya P-Chain Mall Indonesia akan melakukan trading, bukan trading sih ya teman-teman ya. Jadi bahasa enaknya itu apa ya? Mungkin bisa dikatakan barter lah ya teman-teman ya. Karena kalau trading itu kayaknya kurang pas ya bahasanya ya teman-teman ya. Nanti akan saya bahas ya teman-teman ya. Oke, di sini ada di bawah lagi ini jadwal kemarin ya teman-teman ya. Jadwal kemarin. Oke. Ini 17 Agustus juga ya teman-teman ya. 17 Agustus juga. Pemimpin kami dari berbagai pusat operasi regional P-Chain Mall juga akan bergabung dalam acara tersebut. Kami akan menjelaskan peluncuran barter mainnet terlampir secara rinci. Ini akan menjadi kesempatan besar bagi para pionir di seluruh dunia untuk mengetahui lebih banyak tentang perkembangan P-Chain Mall. Oke ya teman-teman ya. Jadi kemarin ini 17 Agustus pemimpin atau ya pemimpin dari berbagai negara ya teman-teman ya. Dari berbagai negara mereka meeting membahas tentang P-Chain Mall ini ya teman-teman ya. Bagaimana mekanismenya nanti seperti apa ya. Sistem barternya ya, pokoknya banyak ya teman-teman ya. Kebetulan saya kemarin nggak update ya teman-teman ya, karena lagi ikut lomba 17 Agustusan. Bercanda ya teman-teman ya. Oke ya, informasinya ini ya teman-teman, informasinya belum ada informasi terbaru ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nah ini saya dapat informasi ya teman-teman ya, saya dikirim rekan saya yang ada di Bekasi ya teman-teman ya. Nah ini ada pemberitahuan ya teman-teman ya, P-Chain Mall Indonesia mulai trading 25 Agustus di ekosistem di dalam Pi Browser. Nah ini di sini ada larangan-larangan ya teman-teman ya, larangan di masa awal perdagangan ya teman-teman ya. Di sini larangannya sebelum penjual terbiasa dengan prosedur P-Chain Mall dan yang berhubungan dengan tata cara transaksinya, transaksi antar negara akan dilarang pada fase awal. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi untuk fase sekarang ini ya teman-teman ya, fase mainnet tertutup ini tidak boleh melakukan transaksi atau barter antar negara ya teman-teman ya. Ini dilarang, nggak boleh ya. Nanti khawatirnya berisiko ya. Kemudian pengguna hanya dapat membeli produk yang dikirim dari dalam negara pengguna itu sendiri. Nah, kita bisa bertransaksi atau melakukan barter di P-Chain Mall ini hanya dari P-Chain Mall Indonesia ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa kalian kok membeli barang dari luar negeri, nggak boleh ya. Dilarang, sangat dilarang. Kemudian di sini ada pemberitahuan lagi tentang harga Pi ya teman-teman ya. Jadi di sini diterangkan P-Chain Mall tidak berpartisipasi dalam trading atau jual beli ya. Maka P-Chain Mall tidak akan menentukan harga Pi. Nah, P-Chain Mall tidak akan menentukan harga Pi ya teman-teman ya. Karena dalam fase mainnet tertutup ini semua ditentukan berdasarkan kesepakatan
antar pioner ya teman-teman. Jadi peer to peer. Nah, itu ya. Harga pi akan ditentukan oleh penjual. Nah, itu ditentukan oleh penjual. Jadi kalian kalau para pioner yang mau membeli barang ya, membeli barang atau barter, nah semua itu ditentukan oleh penjual. Pada saat fase jaringan utama tertutup atau enclosed mainnet, dilarang menukar ke mata uang fiat. Nah, ini nggak boleh tukar ke mata uang fiat. Nah, sekarang kan beredar ya teman-teman ya, banyak yang melakukan transaksi koin pi ya, melakukan transaksi koin pi ditukar dengan uang fiat. Nah, ini nggak boleh ya teman-teman ya, karena data-data kalian semuanya terbaca di blockchainnya Pi Network ya teman-teman ya. Jadi berhati-hatilah kalau tidak mau akunnya di banned, karena terlalu berisiko ya teman-teman ya. Dan mata uang terenkripsi di platform PChainMall. Nah, ini nggak boleh juga ya. Oke, di sini juga ada konten-konten yang dilarang keras. Nah, kalau konten-konten yang dilarang keras ini jelas kalian sudah tahu ya teman-teman ya. Ya, nyinyir, menghina nggak boleh ya teman-teman ya. Kekerasan, teroris, propaganda, kemudian keagamaan, nah nggak boleh. Senjata api itu nggak boleh juga. Pornografi, obat-obatan terlarang, periklanan, pidato politik. Nah, kalau ini nggak usah terlalu banyak omong ya teman-teman ya. Tentu sudah banyak yang maksud ya. Kemudian mengenai barter. Nah, ketika para penjual menerima pesanan baru, silahkan pastikan alamat pembeli berada dalam jangkauan transportasi pengiriman atau tidak. Nah, ini yang perlu kalian pahami ya, ini tidak boleh melakukan transaksi kalau jaraknya jauh ya teman-teman ya. Usahakan kalau bisa pengiriman barangnya itu yang terjangkau ya teman-teman ya, yang terjangkau dan tidak jauh. Kemudian apabila penjual tidak dapat mengirimkan produknya, batalkan pesanan dalam waktu 24 jam. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi kalau penjual atau vendor dia tidak bisa mengirimkan produknya, maka harus dibatalkan dalam waktu 24 jam. Apabila penjual tidak mengkonfirmasi pesanan baru dalam waktu 24 jam, sistem akan membatalkan secara otomatis. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi semuanya serba otomatis. Kemudian setelah hitungan mundur 24 jam habis, apabila sistem membatalkan pesanan secara otomatis lebih dari 3 kali, maka produk tersebut akan terhapus dari produk penjual. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi berhati-hatilah untuk kalian yang jadi vendor ya. Kalau sistem sampai mematikannya 3 kali, maka barang yang kalian tawarkan di situ ya teman-teman ya, karena di PChainMall ini kan gambar ya teman-teman ya, yang ditampilkan pasti gambar. Nah, nanti gambar itu otomatis akan dihapus. Nah, itu ya. Kemudian apabila penjual dapat mengirimkan pesanan, silakan konfirmasi dalam waktu 24 jam. Nah, ini ya. Apabila vendor dapat mengirimkan pesanan, silakan konfirmasi dalam waktu 24 jam dan kirimkan produk dalam waktu 72 jam. Dan sediakan nomor resi atau tracking number dari pengiriman tersebut. Nah, itu ya teman-teman ya. Kemudian apabila pesanan tidak perlu dikirim menggunakan jasa pengiriman seperti merchandise virtual, penjual dapat memilih opsi no need for delivery service. Nah, tidak memerlukan jasa pengiriman. Nah, di dalam marketplace-nya itu nanti kan ada tulisan seperti ini ya teman-teman ya. Tulisan no need for delivery service. Tidak memerlukan jasa pengiriman. Nanti di situ ada menu tampilannya ya teman-teman ya. Ketika mengkonfirmasi pengiriman produk di platform itu ya. Kemudian apabila penjual tidak mengirimkan produk dalam waktu 72 jam, 72 jam ini sekitar 3 hari lah ya teman-teman ya, taruhlah segitu. Sistem akan membatalkan pesanan secara otomatis. Nah, otomatis, semuanya serba otomatis ya teman-teman ya, karena digital. Pi akan dikembalikan ke dompet
Pichen Mall milik pembeli. Nah, itu ya teman-teman ya. Maka koinnya nanti akan dikembalikan di walletnya si pembeli ya teman-teman ya. Kalau penjual tidak mengirimkan produknya dalam waktu 72 jam. Nah, itu ya. Kemudian apabila penjual tidak mengirimkan produk lebih dari 3 kali, sistem akan menghapus semua produk penjual tersebut dan membatasi penjual untuk merilis produk baru selama 1 bulan. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi kalau vendor atau penjual tidak mengirimkan produk lebih dari 3 kali, sistem akan menghapus semua produk penjual tersebut. Nah, itu hati-hati ya teman-teman ya. Dan selama 1 bulan kalian tidak bisa merilis produk kalian di Pichen Mall. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi berhati-hatilah. Kemudian di sini juga ada layanan purna jual ya teman-teman ya. Jadi penjual harus memberi spesifikasi di deskripsi produk mengenai ketersediaan layanan purna jual atau petunjuk mengenai layanan purna jual yang bisa diberikan oleh penjual. Apabila pembeli menerima produk dan menemukan cacat, kerusakan pada produk, pembeli dapat mengajukan klaim layanan purna jual. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi vendor atau penjual di situ harus memberikan spesifikasi ya teman-teman ya. Di bawahnya ya teman-teman ya. Mirip-mirip seperti Shopee, Tokopedia ya teman-teman ya. Nah, kalau di situ kan mereka memposting barang tuh. Nah, di bawahnya kan pasti ada deskripsinya, ada keterangannya ya teman-teman ya. Nah, kalau barangnya kok yang diterima cacat ya atau rusak, nah, jadi pembeli bisa mengajukan klaim ya teman-teman ya. Dan bisa melakukan pengembalian atau menukar produk sebelum pembeli mengkonfirmasi penerimaan produk. Nah, itu ya teman-teman ya. Kemudian apabila pembeli menemukan ada masalah pada produk setelah melakukan klik pada tombol confirm the receipt pada platform, pembeli harus bernegosiasi sendiri dengan penjual untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kok ndelalah ya teman-teman ya, barang itu sudah kalian terima, sudah di tangan. Nah, kemudian barangnya itu rusak. Nah, kalian bisa bernegosiasi dengan penjual ya teman-teman ya, apakah barang itu akan dikembalikan atau bagaimana. Nah, kalian bisa rundingkan sendiri ya teman-teman ya. Kemudian ketika pembeli sudah mengkonfirmasi sudah menerima produk, layanan pemesanan tersebut akan dihapus dan transaksi tersebut akan terekam secara permanen di blockchain Pi. Fungsi purna jual akan dibatalkan. Nah, tuh ya teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada perencanaan distribusi ya. Perencanaan distribusi transaksi Pichen Mall. Nah, ini 10% digunakan untuk mekanisme reward duta besar atau ambasador. Kemudian 20%-nya digunakan untuk pusat operasi Pichen Mall di berbagai negara. Kemudian 20% digunakan untuk donasi awal ke bisnis Pi. Contohnya donasi untuk fee transaksi. Kemudian 50%-nya digunakan untuk operasional platform dan pemeliharaan server atau sistem ya teman-teman ya. Setelah beroperasi secara resmi, kami akan membuat penyesuaian yang sesuai dengan situasi sebenarnya. Oke, kemudian fee transaksi tidak akan terpotong sebelum ditentukan. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi fee-nya ini nanti ya teman-teman ya, fee-nya ini nanti tidak akan terpotong sebelum ditentukan. Nah, ini yang pertama, ditentukan oleh ambasador ya teman-teman ya. Medali ambasador medal adalah hadiah yang diberikan oleh Pichen Mall kepada pionir Pi yang mendukung pembangunan ekologis Pi. Kemudian medali dan keuntungan ambasador yang diperoleh bersifat permanen, namun kami dapat menghentikan pemberian medali duta besar sewaktu-waktu. Ambasador hanya akan menerima hadiah berupa komisi setelah pengguna yang diundang telah berhasil melakukan penjualan barang atau jasa. Hadiah untuk ambasador adalah 10% dari fee transaksi platform. Namun hanya akan menerima hadiah setelah pengguna yang diundang telah menjual barang atau jasa. Komisi lah ya teman-teman ya. Enaknya ngomong itu komisi. Kemudian Pichen Mall
adalah platform global. Kami telah mendirikan pusat operasi di beberapa regional agar dapat memberikan pelayanan lebih baik bagi pioner di seluruh dunia. Nah, jadi Pichen Mall ini di berbagai negara ada ya teman-teman ya, termasuk di Indonesia ya. Kemudian kami juga akan memberikan layanan warehouse untuk pedagang profesional di banyak regional pada masa mendatang. Nah, itu di masa mendatang ya, entah kapan ya teman-teman. Kemudian ketika memasuki jaringan utama atau mainnet, semua produk yang telah dirilis akan dihapus. Nah, itu ya teman-teman ya. Kemudian di bawahnya lagi kami akan memberikan layanan pelanggan atau customer service selama 24 jam 7 hari di platform Pichen Mall. Customer service berasal dari pusat operasi yang berada di berbagai negara yang berbeda-beda. Nah, nanti kalau kalian ingin bertanya atau mengajukan protes, nah, kalian bisa menghubungi customer service yang ada di negara kalian masing-masing ya teman-teman ya. Oke ya, saya rasa ini saja dulu informasinya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Untuk yang ingin mendaftar jadi vendor, silahkan kalian mendaftar di Pichen Mall ya teman-teman ya. Oke ya, sekian saja informasinya kali ini ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.